Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Aska Aulia dengan NIM K542308. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi dan peran pendidikan inklusi di Indonesia serta perbedaan pendidikan inklusi dan pendidikan khusus di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk belajar dan berhak belajar bersama tanpa terkecuali. Artinya, pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengutamakan terpenuhinya hak anak memperoleh pendidikan dan belajar bersama teman-teman seusianya dalam lingkungan yang suportif dan responsif, menghilangkan diskriminasi, menghargai perbedaan, dan bertujuan agar semua anak dapat mengembangkan potensi diri serta merasa menjadi bagian dari suatu komunitas. Definisi pendidikan inklusi itu dinamis, layaknya pemahaman kita yang terus bertumbuh tentang praktik pendidikan dan hak asasi manusia. Seiring dengan implementasinya di berbagai belahan dunia dan dalam beragam latar belakang budaya, definisi inklusi pun turut menyesuaikan diri. Agar pendidikan inklusi tetap relevan dan menjadi solusi nyata dalam menjawab tantangan pendidikan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemaknaannya pun perlu senantiasa diperbarui dan diperluas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan sebuah sistem dan filosofi pendidikan yang menjunjung tinggi hak semua anak untuk belajar bersama dalam lingkungan yang mendukung dan responsif terhadap keberagaman dengan tujuan untuk menciptakan pendidikan yang adil dan merata. Lalu, bagaimana peran pendidikan inklusi di Indonesia? Peran pendidikan inklusi yang pertama yaitu pemenuhan hak asasi manusia, artinya merealisasikan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu memberikan akses pendidikan yang setara. Pendidikan inklusif memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan, mendorong guru dan sekolah untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Yang keempat yaitu peningkatan toleransi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan, menumbuhkan empati, dan mengurangi stigma terhadap anak berkebutuhan khusus. Dan yang kelima yaitu persiapan kehidupan bermasyarakat inklusif, membekali siswa dengan kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan beragam individu, mempersiapkan mereka untuk masyarakat yang inklusif. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan pendidikan khusus? Pendidikan khusus yaitu untuk siswa yang sulit belajar atau berbakat. Kesulitan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelainan fisik, emosional, mental, atau sosial. Di sisi lain, pendidikan khusus juga mengakomodasi anak-anak dengan kecerdasan dan bakat yang luar biasa. Menurut Taylor, pada tahun 1986, pendidikan khusus atau special education adalah pendidikan yang dirancang secara khusus, special design, untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan pendidikan secara khusus dan unik. Lalu, apa perbedaan antara pendidikan inklusif dan pendidikan khusus? Yang pertama yaitu peserta didik. Di pendidikan inklusif, semua anak termasuk ABK dan non-ABK belajar bersama. Sedangkan di pendidikan khusus, hanya anak berkebutuhan khusus saja. Yang kedua yaitu kurikulum. Di pendidikan inklusif, kurikulum reguler diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan individual ABK, sedangkan di pendidikan khusus, kurikulum yang dirancang hanya khusus untuk ABK. Yang ketiga yaitu guru. Di pendidikan inklusif, guru reguler dibantu dengan guru pembimbing khusus, sedangkan di pendidikan khusus, terdapat guru khusus dengan kualifikasi pendidikan luar biasa. Yang keempat yaitu lingkungan. Di pendidikan inklusif, sekolah reguler menyediakan penyesuaian dan dukungan, sedangkan di pendidikan khusus, sekolah luar biasa atau kelas khusus di sekolah reguler.
Dan yang terakhir yaitu pendidikan inklusif memiliki fokus penekanan pada kolaborasi, interaksi sosial, dan partisipasi penuh semua siswa. Sedangkan pendidikan khusus memiliki fokus penekanan pada pembelajaran individual dan pengembangan keterampilan spesifik ABK. Terdapat data kuantitatif yang berisikan informasi bahwa pada tahun pelajaran 2015-2016 terdapat 3.817 sekolah SMP di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, melayani total 24.985 siswa inklusif dengan didukung oleh 1.101 guru pembimbing khusus. Berdasarkan grafik tersebut, sekolah negeri memiliki siswa inklusif yang lebih banyak dibandingkan sekolah swasta karena biaya pendidikannya yang lebih murah sehingga terjangkau bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Namun, jumlah guru pembimbing khusus GPK tidak mencukupi yang mengakibatkan beban kerja yang berat bagi para GPK sehingga harus bekerja ekstra untuk membimbing siswa inklusif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.